Soalnya kami kan nggak ada pelatihnya, nggak ada pembimbingnya, jadi nggak ada yang nemenin kami. Tantangan besarnya itu nurunin berat badan itu jauh nurunnya ada 6 kilo lebih. Kami ingin terus meraih prestasi sebanyak mungkin untuk mengharumkan nama diri sendiri, nama orang tua, dan nama kampus. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Bitox bersama saya Azai Syamil, host kalian pada episode kali ini. Dan seperti biasa kita bakal membahas seputar prestasi dan juga kisah inspiratif tentang perjuangan seorang mahasiswa dalam meraih prestasi dan juga mimpi. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu dua atlet kebanggaan Fakultas Ilmu Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Riau. Boleh nih beri tepuk tangannya. Yang dimana baru saja mengharumkan nama kampus di ajang Sriwijaya International Taekwondo Championship 2025. Nah, mereka adalah Agis Islam Ray, yaitu sebagai peraih medali perak di kategori Kyurugi under 63 kg senior putra, dan Rahma Wulandila peraih medali perunggu di kategori Kyurugi under 53 kg senior putri. Dan di episode kali ini kita bakal dengar cerita seru dari dua atlet kebanggaan kampus kita, mulai dari perjalanan mereka berlatih, pengalaman bertanding, sampai tips bagi teman-teman yang ingin berprestasi. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sambut. Ini dia Agis dan Dila. Halo Agis, Dila. Halo Kak. Apa kabarnya? Alhamdulillah Kak, baik. Alhamdulillah. Sejauh ini aman gak? Aman. Aman. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol nih, boleh nggak sih kalian perkenalkan terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya? Halo, perkenalkan nama aku Rahma Wulandila, biasa dipanggil Dila, Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 25. Perkenalkan, nama saya Agis Islamirai dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 25. Oke, nah, boleh nih langsung saja kita pertanyaan pertama ya. Nah, bisa nggak sih kalian ceritain bagaimana awalnya kalian itu tertarik sama taekwondo sampai menekuninya sekarang ini? Mulai dari Agis boleh. Kalau Agis mulai tertarik untuk belajar taekwondo itu awalnya pas masih kecil. Pas masih kecil itu hobi ngelihat orang latihan taekwondo dan Agis tertarik untuk ikut latihan taekwondo. Oke. Nah, boleh dia? Kalau dia dari kecil juga memang suka latihan taekwondo, kayak emang dari kecil tuh ngelihat banyak ada tempat latihan gitu, nah jadi tertarik. Oh, berarti Situ. itu kemauan Dila sendiri gitu ya? Iya, kemauan sendiri. Dulu tuh abang sendiri, abang kandung dimasukin taekwondo. Nah, jadi minta sama mama juga masukin taekwondo. Oh, berarti didukung sama orang tua ya? Didukung, Agis juga support. didukung sama orang tua? Didukung, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, bagaimana, apa yang membuat kalian itu memilih taekwondo sebagai hobi kalian? Kalau Agis memilih hobi Agis taekwondo karena taekwondo itu merupakan bela diri dan kita nggak tahu kapan aja kita membutuhkan bela diri tersebut. Nah, oke, kalau Dila? Kalau Dila jadi tempat untuk lebih berkembang, lebih berprestasi lagi gitu. Oh, begitu. Nah, apa motivasi terbesar kalian berlatih hingga bisa ikut ke ajang internasional ini? Untuk Agis, kenapa Agis semangat untuk ikut ajang internasional taekwondo ini? Karena untuk membuktikan kalau Agis itu bisa untuk meraih prestasi di tingkat yang tinggi dan untuk membaikkan nama diri sendiri, nama orang tua, dan nama kampus. Oh, Masya Allah. Nah, kalau untuk Dila nih? Kalau Dila emang motivasi terbesarnya karena emang terus pengen berkembang lagi, lebih baik lagi, terus mencetak prestasi yang lebih banyak lagi buat Umri juga, biar Umri lebih bagus lagi gitu. Lebih bagus lagi, menaikkan Prestasinya. rating Umri ya. Oh, berarti kalian itu ingin membuktikan kalau selama ini latihan kalian itu tidak sia-sia ya. Oh, Ya. oke. Nah, bagaimana persiapan kalian menjelang ajang Sriwijaya International Taekwondo Championship nih? Tentunya itu kami melakukan latihan yang intensif
seperti untuk mempertahankan latihan seperti stamina, latihan teknik, dan untuk menjaga pola makan agar tetap stamina itu kuat dan sanggup untuk kejuaraan. Oh, untuk bertanding ya. Oke, nah kalau Dilanya? Ya, karena latihan setiap hari, sore, pagi. Kadang saya kalau sendiri ini tambah latihan tambahan Latihan buat tambahan. persiapannya. Oh, di mana tuh latihan tambahannya tuh? Di dojang sendiri, klub sendiri. Oh, klub sendiri. Oke. Berarti kalian tuh untuk pola makan berarti diet gitu ya? Ada dietnya atau Ya, gimana? kebetulan saya diet. Oh, Nurunin diet. berat badan. Nurunin- nurunin untuk berat badan. untuk taekwondo ini. Iya, Kak. Oh, oke. Nah, apa tantangan terbesar kalian khususnya yang kamu hadapi selama inilah selama persiapan? Tantangan yang terbesar itu di mentalnya Kak, soalnya kan kita itu adalah melawan orang ya. Nah, melawan orang ini kita nggak tahu dia tuh kemampuan dia kayak mana, atau dia udah latihan sekuat mana, atau mungkin dia udah pengalamannya mungkin udah lebih lama daripada kita. Nah, mungkin kesusahannya di situ untuk melatih mental diri agar kuat dan berani. Karena kalau kita tuh nggak ada mental, pas di pertandingan kita pasti kalah. Soalnya inti dari kemenangan itu terletak di mentalnya. Oh, begitu. Nah, kalau Dila? Kalau Dila, tantangan terbesarnya itu nurunin berat badan itu. Itu jauh nurunnya ada 6 kilo lebih. 6 kilo. Iya, 6 kilo lebih buat nurunin berat badan itu. Sulit nggak itu, Dila? Lumayan sulit. Nahan makan kan? Iya. Nahan makan, minum. Berarti kalau untuk mental tadi itu ya, ya masuk akal juga sih. Soalnya kan orang yang kita temui ini nggak tahu lebih tua dari kita juga Iya, Kak. kan. Ya. Oke. Nah, bagaimana cara kalian membagi waktu antara kuliah dengan latihan taekwondo tadi? Nah, alhamdulillahnya untuk membagi waktu itu kuliahnya kan dari pagi sampai siang atau sore. Jadi, untuk latihannya disempat-sempatin di sore dan malam hari. Kalau Dila? Ya, sama kayak gitu juga, Kak. Sama juga. Nah, ngomong-ngomong kalian itu ada libur kampusnya atau gimana gitu? Ada Kak libur kampus. Kadang pas libur-libur kampus tuh nanti kami sempatin juga waktu kami untuk latihan. Latihan bareng. Latihan bareng, oke. Nah, bisa nggak sih ceritain pengalaman kalian saat bertanding hingga meraih medali masing-masing kalian itu? Nah, jadi pengalaman kami selama di sana tuh ya yang tadi saya bilang seperti latihan mentalnya, persiapan kami di sana. Baik kami ke sana cuman bertiga dari Umri. Nah, kami butuh persiapan yang banyak dan lain-lain. Oke. Bertiga itu berarti siapa aja itu? Dila, Agis, satu lagi ada anak manajemen Alvira. Oh, Vira. berarti cuman kalian aja yang turun ke pertandingan itu? Nggak ada ditemanin sama ini? Nggak ada Nggak Kak. ada pendamping. Oh, Cuma nggak ada kami pendamping? Nggak ada Kak. Wow, cukup apa ya? Menguji tanggung jawab sih, Kak. tanggung jawab. Tanggung jawab Iya. mental juga soalnya kami kan nggak ada pelatihnya, nggak ada pembimbingnya, jadi nggak ada yang nemenin kami. Kayak gak ada support system gitu ya? Nggak ada, Nggak jadi ada. sendiri kami saling support aja gitu. Mandiri ya. Iya Kak. Oke, nah pengalaman saat bertanding ini dan meraih medali, hampir sama sih jawab pertanyaan tadi. Bukan, ganti aja deh. Momen paling menegangkan atau berkesan selama bertanding di ajang ini? Momen yang paling berkesan tuh pas lagi tandingnya tuh Kak. Pas lagi skornya tuh lagi imbang-imbang gitu. Nah, jadi di sana tuh lah letaknya kita tuh harus berpikir bagaimana cara biar kita tuh yang lebih unggul dari lawannya. Di sana tuh kita harus tenang dan berpikir bagaimana sih cara mendapatkan peluang untuk memasukkan poin kita biar poin kita tuh lebih unggul pada mereka. Walaupun pas di akhirnya saya gugur, alhamdulillahnya mendapatkan medali perak. Alhamdulillah. Nah, kalau Dilanya? Kalau Dila yang menegangkan itu kebetulan kemarin main 3 ronde.
Jadi di ronde terakhir itu poinnya 0-0. Jadi yang nentuin menangnya itu wasit gitu. Wasit. Ya, wasit di matras itu wasitnya ada 3. Jadi harus milih itu kan harusnya 2 gitu. Matras kalau misalnya wasitnya giniin 2, berarti dia yang menang. Nah, ke Dila itu cuma 1. Tuh. Oh, jadi kayak Jadi harus deg-degan kalah. gitu ya. Ngejar-ngejar poin ya Ngejar-ngejar juga. poin. Oke. Nah, bagaimana strategi kalian gunakan saat bertanding menghadapi lawan yang tangguh? Nah, kunci untuk melawan lawan yang tangguh tuh intinya adalah ketenangan dan mental. Kalau kita udah kena mental, nah di sana kita udah pasti kalah. Karena mental itu adalah poin utama kita untuk melawan. Dan ketenangan. Kalau kita mainnya tuh nggak tenang, kerasa kerusuk, panikan, pastinya nanti kita mau nendang dia malah nggak kena karena kita udah panik duluan. Gak fokus gitu Iya. ya. Nah, kalau Dilanya? Bener tuh Kak, itu kunci pertama itu mental. Kalau mental kita nggak siap, ya sama aja mau latihan kita kayak gimana pun ya pasti kan udah kena mental duluan, pasti kalah gitu. Oke. Nah, apa rahasia mental kalian agar tetap fokus dan tidak mudah tertekan saat pertandingan? Kan ngomong-ngomong nih dari tadi mental-mental nih, Iya, apa Kak. rahasianya? Nah, rahasianya itu adalah kan kita udah sungguh-sungguh nih latihannya. Pagi, siang, malam, tiap hari latihan, kita korbanin waktu kita kan. Nah, masa iya kita pulang tuh nggak bawa apa-apa? Masa pulang tangan kosong gitu? Wede. Nah, kalau Dilanya nih, asik banget nih. Kalau Dilanya? Ngomongin mental. Kalau Dila, dulu pelatih Dila selalu pesan ada ini 5Y. Apa tuh? 5 Y itu yakin, 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 dan yakin. Wede. Jadi kita harus yakin aja. Yakin, yakin. Mau lawan siapapun gitu yakin aja kita. Yakin aja. Karena kita udah latihan juga kan. Latihan. Berarti- Sama-sama makan nasi juga Oh, sama- gitu. Betul Kenapa sih. takut gitu. Betul, sama-sama makan nasi, sama-sama hidup di bumi ya. Oke, nah pesan apa yang ingin kalian sampaikan kepada teman-teman mahasiswa yang ingin berprestasi di bidang olahraga? Nah, untuk teman-teman yang ingin latihan juga, yang ingin berprestasi di olahraga, kalian harus tahu olahraga tuh bukan hal yang misalnya kita latihan bentar langsung bisa ikut kejuaraan, langsung ikut pertandingan. Enggak, semuanya butuh proses. Enggak apa-apa kita sama-sama mulainya dari awal, kita mulainya dari nol, tapi kita latihan terus-menerus, terus-terus, dan dari hasil latihan itu pasti kita akan mendapatkan hasilnya. Walaupun itu panjang prosesnya, tapi pasti akan sepadan dengan prosesnya. Hasilnya tuh sepadan dengan prosesnya. Walaupun sekecil apapun Ya. ya. Oke, kalau Dila? Pesannya semangat aja terus buat Semangat. meraih prestasi gitu. Oke, jangan pantang menyerah ya. Jangan nyerah. Mau bagaimanapun tetap harus semangat gitu. Oke. Nah, bagaimana kalian memandang pentingnya olahraga dan akademik berjalan beriringan? Nah, kami memandang itu seperti bagaimana caranya untuk biar kami tuh nggak cuman berprestasi di olahraga aja non akademik, tapi kami juga berprestasi di akademiknya. Misalnya kayak kami kuliah, tapi kami juga belajar di luar waktu-waktu kuliah, seperti kerja kelompok bersama teman. Misalnya ada yang tidak tahu di pelajaran kita tanya sama dosennya, kita datangi langsung. Nah, dan Kalau Dila? Ya benar karena kalau cuman olahraga aja kalau nggak ada ini ya nggak guna juga kan Kak gitu. Berarti penting juga harus aktif di dalam kelas ya. ya Kak. Nah, ngomong-ngomong nih, selain taekwondo, olahraga apa yang kalian lakukan? Kalau Agi sih Kak, selain taekwondo ada juga hobi futsal, main badminton, dan berenang. Oh, berarti itu untuk menambah stamina juga nggak sih? Ya, untuk latihan stamina biar kuat gitu. Oh, nah kalau si Dilanya? Kalau Dila ada selain olahraga taekwondo, badminton, terus berenang, main volley. Oke, berarti tidak hanya fokus di taekwondo itu saja kan? Enggak, Enggak, Kak. tapi tetap taekwondo utama gitu. Tetap taekwondo. Tetap utama. taekwondo, ya. Iya. Kalau itu Oke. buat soft training aja gitu. Ya menambah kekuatan lah ya. Ya biar nggak bosan gitu. Oke, nah terakhir
harapan kalian untuk masa depan karir taekwondo dan prestasi di Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, kalau itu pastinya kami ingin terus berprestasi dan ingin terus ikut kejuaraan-kejuaraan yang lebih besar. Misalnya dari nasional ke internasional dan seterusnya. Kami ingin terus meraih prestasi sebanyak mungkin untuk mengharumkan nama diri sendiri, nama orang tua, dan nama kampus. Oke, kalau Julanya? Untuk Pasti boleh. ya pastinya lebih buat nambah prestasi lagi, menjadi yang lebih baik lagi. Yang kemarin tuh bukan akhir tapi itu awal buat kami jadi lebih baik lagi. Oke, nah katanya mau mendapatkan beasiswa ya? Ya, Nah, buat ngejar itu juga. ngejar itu juga. Agis juga gitu. Iya kak, soalnya kan beasiswa tuh berguna itu untuk mengurangi beban dari orang tua. Oke, jadi kalian oh ya ngomong-ngomong nih, kalian nggak serak gitu nggak sih? Kayak ngomong terus aja gitu. Kayak kalian harus butuh minum sih, minum dulu nggak sih kita? Minum Boleh. dulu. Boleh nih minum. Oke. Nah, kakak penasaran nih. Ada yang mau ditanyakan lagi. Kira-kira cita-cita kalian apa? Kalau Dila ini cita-citanya PNS PNS. Kenapa tuh PNS? karena memang maunya PNS dari dulu, Maunya Kak. Ya, PNS. kejaksaan. Kejaksaan. Wow. Nah, kalau Agis? Kalau cita-cita Agis tuh pengen jadi tentara. Tentara. Iya kak. Oh, berarti udah siap dari sekarang ya, bela diri, ilmu bela dirinya udah ada ya. Iya kak, makanya latihan bela diri dari sekarang. Jadi udah siap dan untuk masuk tentaranya. Oke. Nah, oke, itu dia teman-teman kisah dan cerita seru dari atlet kebanggaan Fakultas Ilmu Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, semoga dari cerita mereka ini bisa menjadi motivasi buat kita yang sedang berjuang baik di bidang akademi, bidang olahraga, ataupun passion lainnya. Nah, sampai di sini dulu episode Betox kali ini, dan sekali lagi terima kasih buat Agis dan Dila udah yang sempatkan datang, udah berbagi pengalaman juga buat teman-teman semuanya. Nah, saya Zara Syamil pamit dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan terus bersinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.